Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini saya sedang trip ke kota Guangzhou di China, yang mana ini merupakan perjalanan yang sangat spesial dan luar biasa. Jadi di hari ini saya sedang berada di satu daerah di mana saya bersama dengan sebuah GWM Tank 300 ya. Ternyata akan diajak untuk keliling kota Guangzhou atau Guangzhou bersama dengan AIS. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata kita juga akan diajak untuk merasakan pengalaman off-road di kota ini. Nah, yang spesial teman-teman, yaitu GWM Tank 300 yang ada di belakang saya ini. Jadi, mobil ini ternyata yang bikin saya kaget adalah AIS menyediakannya karena saya akan datang ke Guangzhou, tapi mobil ini ternyata baru dibeli setelah tahu kalau misalnya saya akan berkunjung ke sini. Luar biasa, niat banget. Tapi nggak cuma ngebeli Tank 300 ini aja, karena juga dari AIS ikut melakukan modifikasi di mobil ini supaya Jajilogi banget gitu. Jadi kita ngeliat ya, sebagian besar dari depan sampai belakang itu udah dibikin gaya overland. Wah, menarik banget dan benar-benar luar biasa ya apresiasinya ya. Seumur-umur nggak pernah ngerasain ada trip keluar kota atau ke luar negeri misalnya gitu. Terus ternyata nggak cuma sekedar disiapin mobil yang udah ada ya, tapi dari mobil ini yang tadinya belum ada dibeli dulu untuk nantinya menemani saya off-road dan muter di kota Guangzhou ini. Luar biasa. Nah, mobil ini nantinya akan kita ajak off-road di sini, tapi kita juga akan ada visit ke pabriknya AIS dulu, karena mungkin teman-teman sekarang juga yang para penyuka kendaraan 4x4 off-road udah melek ya dengan keberadaan AIS ini. Tapi ternyata yang setidaknya saya pun juga baru tahu, ternyata AIS ini walaupun sekarang ini baru kedengeran di teman-teman misalnya off-road atau mobil, tapi memang sudah ada di Indonesia udah dari tahun 2009-2010 tuh udah ada. Tapi memang lebih dulu dikenalnya lampunya itu untuk ke motor. Tapi setidaknya kalau sekarang udah membuat saya tahu kalau sebenarnya mobil itu juga udah sejak awal ada. Tapi ya mungkin ya menurut saya memang lebih ke arah secara sosial medianya memang baru terangkatnya di sekarang ini. Tapi nggak apa-apa banget, karena setidaknya dari pengalaman saya pakai lampu AIS ini selama beberapa bulan, puas banget. Nggak cuma untuk penggunaan hariannya di perkotaan, termasuk kalau misalnya saya pakai off-road ke tempat-tempat yang bener-bener full gelap, itu sangat fungsional sekali, sangat ngebantu sekali, luar biasa. Oke, sekarang saatnya kita untuk nge-review GWM Tank 300 ini. Ya, jadi kayak tadi saya bilang, mobil ini ternyata dibeli oleh AIS di sini untuk dipersiapkan dimodifikasi untuk nantinya ya, atau sekarang ini akan saya gunakan keliling kota Guangzhou dan juga off-road di sekitar sini. Semuanya dari depan sampai belakang udah banyak yang dimodifikasi. Dari yang pertama ya, ini untuk bodinya, ini bukan warna aslinya, udah di wrapping dengan warna marun, yang mana ini doff finishingnya, kemudian diberi livery AIS yang keren banget. Gayanya racing banget malah ya, style-style dari grafisnya. Terus kemudian di bagian depan yang pasti udah diganti adalah untuk lampu di headlampnya. Ini menggunakan produk baru dari AIS, yaitu Turbo SV B-Laser, yang mana dia memiliki dual low beam dan juga dual high beam. Kurang lebih ini dia teman-teman produknya. Nah, ini juga yang sebenarnya pengen juga saya coba langsung di mobil saya. Mungkin nanti setelah ready di Indonesia kita akan coba juga. Nah, tapi untuk sekarang kita akan cobanya di Guangzhou dulu ya. Dari mulai di perkotaan sampai juga nanti kita akan rencananya itu di besok atau di lusa kita akan off-road. Nah, selain untuk headlampnya, ini juga udah diganti menggunakan AIS, yaitu untuk bagian fog lampnya, kemudian ada tambahan mini projinya di bagian grill.
Wah, ini benar-benar fungsional banget nih kalau kita pakai off-road. Dan pastinya nanti kita akan cobain langsung rasanya gimana untuk dipakai off-road di sekitar kota Guangzhou ini. Kayak menurut saya sih mungkin agak sedikit keluar kota ya, cari-nyari daerah yang agak ada pegunungannya gitu. Kita lihat aja nanti. Saya jujur juga penasaran dan ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Kenapa? Karena pas awal diajak ke sini itu memang acaranya untuk visit ke pabrik, tapi ternyata dia kasih tauin kalau kita nanti akan juga off-road deh. Wah, off-road deh. Oke, off-road tapi nggak tahu di mana, dan apalagi saya nggak tahu nih bisa nyetir apa sekedar kayak jadi penumpang aja. Dan ternyata pas sampai sini dikasih tahuin kita akan off-road dan disediain mobil ini plus katanya saya bisa nyetir. Ini baru benar-benar luar biasa. Thank you banget. Geser ke bagian samping teman-teman. Di atas ini juga udah dikasih lampu LED tambahan ya. Jadi makin ready banget buat off-road nih. Tapi yang bikin ready buat off-road sebenarnya bukan ini aja. Masih banyak bagian lain kayak misalnya footstep udah diganti dengan menggunakan besi. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar supaya kita kalau masuk ke dalamnya lebih gampang ya, tapi juga untuk melindungi bagian bawah dari bodi samping mobil. Misalnya ada kena tunggul pohon atau batu yang besar, melindungi bagian samping mobilnya. Nah, kemudian di bagian atas dikasih roof rack, yang mana roof racknya ini langsung ditaruh juga ada beberapa box. Kalau kita bilangnya nih box-box kayak gini kayak utility case ya, yang mana itu sangat bermanfaat sekali kalau kita kayak pergi camping atau overland, sangat kepake banget buat berbagai macam peralatan. Kemudian di sampingnya juga masih ada tambahan tangga. Ini tangganya bisa diturunin ke bawah, jadi bukan sekedar hiasan aja ya, tapi benar-benar bisa untuk kita naik melalui tangga ini ke atas. Kemudian untuk bagian belakang teman-teman, jadi ban serepnya itu diletakkannya di posisi pintu belakang gini ya, tapi udah pakai bumper aftermarket, termasuk juga untuk si tire hangernya. Kalau saya lihat ya, kayak misalnya bagian roof rack atau untuk bagian bumper belakang ini, atau bagian tadi side railnya itu ya, atau side guardnya, kebanyakan pakai produk dari Cina, yang mana sebenarnya saya lihat sekarang sih sebenarnya udah sangat banyak sekali dan kualitasnya juga oke-oke. Memang kurangnya adalah kita juga belum tahu namanya ya gitu, kayak tidak asing gitu, atau asing justru salah di market Indonesia. Tapi sebenarnya banyak sekali barang-barangnya. Sementara teman-teman, kalau kita mau buka bagian pintu belakangnya, kita nggak harus ngebuka terpisah ya untuk si ban serepnya. Karena walaupun terlihat kayak harus buka bagian tire hangernya dulu, baru pintu belakang, tapi sebenarnya kita bisa langsung ngebuka satu langkah aja, alias tinggal buka pintu belakang, habis itu udah dia langsung ngikut tuh, kebuka sekaligus juga dengan pintu belakangnya. Jadi nggak repot ya, nggak harus dua langkah gitu. Udah langsung sekaligus ya, ban serep dengan pintu belakang. Lanjut di sisi kirinya ada tertempel awning ya. Ini awningnya agak lucu ya sih yang ini ya, tuyele gitu. Tahu kan ini dari apa aslinya? Tapi saya melihatnya sebenarnya lebih bukan ke barang atau merek yang dipasang, tapi sebenarnya arahnya lebih ke apresiasi ya dari Ice yang udah dalam waktu singkat ngebeli mobil ini, sekaligus juga memodifikasi berbagai bagiannya untuk bisa nantinya saya pakai saat ke Guangzhou ini. Apresiasi yang luar biasa, terima kasih. Berlanjut ke bagian kaki-kaki teman-teman. Ini juga salah satu yang spesial dan saya sangat terima kasih banyak ya. Ternyata tank 300 ini bannya diganti menggunakan ban BF Goodrich AT KO2, yang mana ini benar-benar kata mereka, wah iya supaya Jejologi banget. Kita tahu Jejologi adalah brand ambassador dari BF Goodrich, jadi kita juga dengan senang hati memasang ban BF Goodrich ini di tank 300 ini. Wah luar biasa, benar-benar antusiasnya top banget ya. Sementara untuk ukurannya ini adalah 285/70
R17. Berarti ini ukurannya memang sudah lebih besar dari standarnya yang kita biasanya lihat di sebuah tank 300, yaitu ukuran 265. Nah, dengan ukuran 285 ini kita harus ninggiin si mobilnya ini ya, atau kita lift up lagi supaya nggak mentok. Sebelum kita bahas suspensinya, jadi dengan tadi kita pakai untuk si bannya diganti dengan BF Goodrich AT, sementara untuk velgnya juga udah disesuaikan ya, udah diganti juga. Saya jujur belum pernah lihat merek ini, tapi secara ukurannya adalah 17 inch dan lebarnya mungkin sekitaran 8 atau 8,5 inch ya, jadi pas banget untuk ukuran ban 285/70 ini. Nah, sementara untuk bagian suspensinya ini juga nggak kalah main-main teman-teman. Bener-bener ditinggiinnya secara proper menggunakan kit yang bener-bener lengkap sekali, yang mana ini menggunakan merek Cayman Suspension ya, atau Cayman Tech, dimana ini merupakan suspensi off-road dari Cina. Dia naiknya 2 inch dan paketnya lengkap. Jadi dia itu coil over, pernya menggunakan dari EIBA, sekaligus juga dia udah dapat untuk berbagai macam perintilan-perintilan yang sifatnya itu untuk menunjang setelah mobil ditinggiin. Dan yang bikin makin seriusnya, bahkan bagian dari upper armnya juga udah di-upgrade ya, supaya mobil itu geometria tetap optimal dan penggunaan off-roadnya bisa benar-benar maksimal. Apresiasi sekali lagi. Wah, luar biasa. Nggak sabaran banget mau off-road rasanya. Setelah melakukan review mobil tank 300 ini, kami langsung berpindah ke daerah industri di kota Guangzhou untuk melihat langsung kantor pusat dan pabrik dari ICE. Sambutannya pun luar biasa sekali. Oke teman-teman, barusan kita baru aja melihat sambutan dari Mr. Ching yang merupakan foundernya ya dari brand AS ini dan juga UPS. Dan sekarang saya mau kasih liatin nih kurang lebih berbagai macam produk dari AS yang ada dari tahun ke tahun dengan berbagai jenis, berbagai ukuran, berbagai kebutuhan, semuanya lengkap ada di ruangan ini. Tapi yang menarik, di belakang saya ini ada jejeran lampu dari tahun ke tahun semenjak pertama kali AS ini berdiri tahun 2003 sampai ke tahun 2025 ini. Ini yang pertama, tahun 2003 ini masih bohlamnya halogen jenisnya. Yang mana kita tahu ini merupakan jenis lampu kendaraan yang boleh dibilang paling menjadi mayoritas di era-era tersebut, dan setelah itu mulai berkembang ke jenis yang berikutnya yang lebih canggih lagi, dimana di tahun 2005 mulai ngebikin bohlamnya yang HID, kemudian berlanjut lagi mulai pakai yang jenisnya proyektor, dari yang tadinya masih HID sampai berubah jadi LED, bahkan di tahun 2020 mengembangkan lagi yang jenisnya itu laser. Ini yang pure laser ya, yang mana dia udah bisa lebih jauh lagi untuk high beamnya, jaraknya bisa melihat lebih jauh ke depan lagi, dan terus berlanjut teknologi billetnya sampai ke tahun 2025. Yang mana ini adalah produk yang barunya, dia modelnya dual low beam dan dual high beam. Asik banget nih. Ini adalah salah satu produk terbarunya yang jujur saya sendiri juga penasaran ya untuk pakai di salah satu mobil saya. Kebayang buat pakai off-road malam-malam yang super gelap, kayak nolong banget tuh, asik banget. Oh ya, untuk di bagian sini teman-teman ada juga yang nggak kalah menarik, yaitu ini dia. Produk kolaborasi AS dengan Jejologi yang kita namakan produk kolaborasinya yaitu DKR
atau Dakar 2026. Ini kemarin dijual limited edition di Indonesia dan alhamdulillah udah laku semuanya sebanyak 100 unit. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membeli. Ini sebenarnya dusnya kosong aja, tapi mungkin teman-teman yang udah kedapetan membeli tahu ya, dalamnya ada beberapa bonusnya ya, seperti misalnya ada kaosnya, ada gantungan kunci, ada stiker, ada postcardnya juga. Dan dengan kalian membeli produk ini adalah salah satu nih cara kalian untuk mendukung Jajologi menuju Dakar 2026 di bulan Januari tahun depan nanti. Jadi terima kasih banyak buat supportnya ya. Dan terima kasih juga pasti buat AS yang kalau orang bilang lelaki tidak bercerita, tiba-tiba dukung atlet nasional menuju kejuaraan dunia Rally Dakar. Luar biasa. Setelah makan siang, kami mulai masuk ke dalam pabriknya, di mana kami menyaksikan langsung proses pembuatan lampu ice, dari mulai perakitan komponen elektrik, pengetesan lampu, hingga siap untuk didistribusikan. Dan inilah dia prosesnya. Setelah ngelihat proses produksinya ya, dari awal banget ngerakit PCB-nya sampai ke packaging dan siap buat didistribusin, ternyata prosesnya panjang dan kompleks, tapi di satu sisi jadi jauh lebih mengerti ya, karena dijelasin di pabrik AS ini prosesnya tersebut dari mulai fungsinya apa aja, setiap langkahnya, sampai ke nantinya kita bisa tahu lampu itu sampai udah jadi dan kita pakai, kita nikmatin, ternyata ada proses-prosesnya ngebuat kita jadi lebih ngerti lagi ya, kenapa dibikin seperti ini, kenapa ini didesain seperti ini. Jadi walaupun prosesnya kompleks, tapi satu sisi senang banget karena jadi ngerti nih, sebuah pengalaman baru melihat proses pembuatan lampu mobil yang mana tadinya mungkin termasuk saya sendiri yang ngelihat kayak lampu gini tuh sekedar ada aja ya gitu, sekedar kayak misalnya terang yang penting gitu. Tapi sekarang jadi jauh lebih paham lagi, sekarang jauh lebih kayak melihat lampu itu jadi satu elemen yang penting ya, di luar safety-nya, tapi fungsionalitasnya juga sangat membantu sekali untuk berbagai macam kebutuhan kita saat berkendara. Jauh dari pabriknya AS teman-teman, ini masih di sekitaran Guangzhou juga. Tadi perjalanannya hanya sekitar 15 menit. Kita langsung menemukan pegunungan yang mana ternyata ada jalur off-roadnya yang bisa kita coba ya. Benar-benar experience yang luar biasa nih teman-teman dari AS. Kenapa? Karena pertama kita itu sebagai orang Indonesia, kalau kita mau nyetir di China gitu ya, kita nggak bisa pakai SIM internasional kita. Yang saya tahu tuh kayak kita nyetir di
sini tuh masih ada tour guide-nya dari sini ya, atau mungkin harus apply SIM khusus di sini untuk sementara. Tapi so far ini kenapa kita bisa melakukan ini, karena kita pertama melakukannya di jalur off-road dan tetap ditemani oleh guide yang di-provide dari ICE. Jadi menjadikan ini sebuah experience yang luar biasa buat saya ya. Dan itu dia, karena kita pakai setir kiri, jadi pengalamannya makin berasa lagi adrenalinnya, karena saya harus tetap fokus untuk menjaga posisi mobil ya. Ya biasa kan, kalau kita biasa nyetirnya di kanan, begitu kita akan menggunakan mobil setir kiri, pastinya kita untuk mengukur sisi kanan dan sisi kirinya dari kendaraan tuh harus ngitung ulang lagi. Tapi itu yang menjadikan di hari ini pengalamannya luar biasa. Nah teman-teman, jadi ada satu hal menarik yang saya lihat ya dari negeri China ini tentang perkembangan dunia off-roadnya atau dunia kendaraan 4x4-nya. Jadi sekarang ini kan banyak ya merek-merek dari sini yang mana merupakan sebuah kendaraan 4x4, kayak misalnya GWM Tank atau misalnya Bike BJ40 dan lainnya, atau banyak juga jenis yang lainnya yang mungkin nanti juga akan masuk ke Indonesia. Setelah saya lihat ternyata memang di negara ini tuh perkembangan off-roadnya tuh benar-benar pesat dan ramai sekali. Bahkan saya lihat ya, walaupun mungkin hanya di sosmed aja tuh tidak sedikit adanya kayak perkumpulan atau event gathering off-road atau kejuaraan off-road yang sangat bervariasi yang tersebar di seluruh negara di China ini. Nah, satu hal yang ternyata cukup membedakan antara off-road di China dengan di Jepang adalah kalau di Jepang itu off-road tuh murni hobi ya, saya lihat ya. Dan kita off-roadnya itu harus di tempat yang boleh dibilang menjadi off-road park ya. Tapi kalau misalnya di China ini, off-road itu bukan sekedar hobi aja, tapi juga memang kebutuhan. Jadi banyak jalur-jalurnya ya, atau aksesnya itu yang belum aspal, jadi off-road itu bisa menjadi bagian sehari-hari perjalanan orang-orang di sini. Jadi wajar sekali bahwa kebutuhan orang akan kendaraan yang bisa off-road tuh akhirnya sangat tinggi di China dibandingkan di Jepang. Akhirnya itu dia, perkembangan dari teknologinya dan variasi dari mobil-mobil yang ada juga akhirnya bikin kita yang suka off-road di Indonesia jadi punya banyak pilihan. Hehehe, menarik sekali. Off-road pun kami lanjutkan. Walaupun jalurnya cukup pendek, tapi tetap terasa spesial karena bisa merasakan off-road di negeri tirai bambu. Kami pun sembari melakukan syuting untuk promosi JJ Logi menuju Dakar 2026 yang memang juga disupport oleh ICE. Oke. Wah, luar biasa ICE, benar-benar pengalaman yang nggak akan dilupakan ya. Ini judulnya bener-bener kayak ngasih kejutan yang nggak disangka. Dari yang awalnya diajak ke Guangzhou untuk sekedar kita jalan-jalan di kotanya sambil visit ke pabriknya ICE, ternyata kita juga dikasih kesempatan untuk mencoba off-road di sini ya. Wah, ini benar-benar terima kasih banyak ICE. Dan kemarin kita udah review, terus kemudian udah berkunjung ke pabriknya juga, dan hari ini ditutup dengan kita off-road ya di daerah pegunungan yang nggak jauh dari kota Guangzhou atau Guangzhou. Luar biasa, terima kasih banyak. Apalagi disediakan mobil ini yang boleh dibilang sebenarnya lihat juga ya teman-teman ya. Dikasih mobil 4x4 standar aja juga udah senang sekali saya. Apalagi yang udah dimodif dengan proper, makin ganteng seperti ini benar-benar jadi melengkapi perjalanan saya ke Guangzhou. Ya, mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Kita masih lanjut off-road lagi sambil nunggu gelap, lagi break sebentar. Yang pasti terima kasih banyak untuk teman-teman yang juga udah support ke JJ Logi, termasuk yang udah beli produk collabs ICE dengan JJ Logi yaitu DKR 26. Terima kasih banyak, sangat membantu untuk bisa berangkat ke Dakar 2026.
Dan semoga saya doakan juga teman-teman pada sehat semua, pada berkah semua. Dan kita akan segera ketemu lagi di video berikutnya yang pasti nggak kalah seru. Thank you guys, thank you teman-teman semua. Kita pamit dulu. Dadah, assalamualaikum.